وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan. Sekarang faslun itu ya. Juni kemana Juni nih? Sakit apaan? Udah beli obat? Obat apaan? Botek. Ya udah, pokoknya kalau ini lagi musim virus yang macam-macam, kalau emang ada yang sakit langsung dibeliin. Faslun ay hadza faslun, bermula ini itu satu fasal. Fima, di dalam kalimat, di dalam lafadz, i'rabuhu yang bermula i'rabnya ma, takdiriyun itu yang bangsa takdiri, maksudnya takdiri yang bangsa dikira-kirakan. Jadi ini membahas kalimat i'rab. I'rab ma i'rab, tapi i'rabnya semuanya takdiri, maksudnya takdiriyun yang bangsa dikira-kirakan. Jadi i'rabnya enggak jelas, jadi dikira-kirakan. Jadi memang ada lafaz-lafaz tertentu pembandingnya itu kan zahir. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, itu kan perubahannya jelas. Zaidun, Zaidan, dan Zaidin. Tapi kalau Mustafa, Ja'a Mustafa, ra'aitu Mustafa, marartu juga, maka ya Rabbi bil Mustafa. Itu namanya takdiri, namanya muqaddarah. Wal i'rabu, dan bermula i'rab, at-takdiriyu yang bangsa takdiri, yang bangsa dikira-kirakan, jarin itu berlaku, jarin itu berlaku fil asma'i, di dalam semua isim, wal af'ali, dan dalam semua fi'il. Wa huwa, dan bermula i'rab takdiri, fi kullin, di dalam masing-masing, minhuma, dari asma wal af'al, kismani, itu ada dua macam, ada dua bagian. Li'annal muqaddaro, karena sesungguhnya yang dikira-kirakan, fi dzalikal mu'rabi, di dalam itu mu'rab, imma jami'u harokatihi, itu ada kalanya. Nah, imma itu adalah huruf untuk memerinci. Imma jami'u harokatihi, itu ada kalanya semua harokatnya mu'rab. Au ba'dhuha, nah itu bacanya kalian harus jeli. Bacanya ba'dhuha, doknya ba'dun itu diatofkan kepada jami'u, makanya ba'dhuha. Kalau kita nggak teliti, itu kadang-kadang ada yang baca au ba'dhiha, jadi bukan atof kepada harokatihi, tapi atofnya adalah kepada jami'u. Au ba'dhuha, atau sebagian harokat. Fal aksamu, maka bermula bagian-bagiannya, arba'atun, itu ada 4. Al awalu, bermula yang pertama, minal asma'i, itu dari semua isim atau dari isim-isim. Wahwa, dan bermula awal itu ya minal asma. Ma, itu i'rab yuqaddaru, yang dikira-kirakan, fihi, di dalam ma, apa harokatu i'rabihi, harokat i'rabnya ma, kulluha, ya semuanya. Itu mentaukidi harokat. Kulluha, ya semuanya, harokatu i'rabihi.
Fal awwalu minal asma'i, khobarnya ini syai'ani itu ya. Fal awwalu maka bermula yang pertama, minal asma'i nyatanya dari isim, syai'ani itu ada dua perkara, ada dua hal. Asyara yang memberi isyarah siapa musannif, guna di sini ilaihima kepada syai'ani biqaulihi dengan ucapannya musannif. Nah ini maksudnya begini, wal i'rabut taqdiriyu jarin ya, kalian bacanya itu yang benar, jarin itu isim fa'il dari kata-kata jariyun, berlaku. I'rab takdiri itu terbagi 4. Maksudnya terbagi 4 bagaimana? Nih saya kasih gambaran sekilas saja. Kok bisa ada 4 itu bagaimana? Gitu loh. Yang 2 ada pada isim, yang 2 lagi ada pada fi'il. Pada isim kelompok yang pertama di-i'rabi semua. Kelompok yang kedua, ini yang pertama. Oh, nih, sini ya. Nah, kelompok yang kedua di-i'rabinya sebagian. Nah gitu, makanya jadi ada 2. Contohnya ya nanti adalah dibahas itu. Maka dari pembagian ini terbagi 4, tapi 4 yang 2 ada pada isim, nah, yang 2 ada pada fi'il. Nah, tukot daru, nah itu langsung masuk ke poin. Tukot daru dikira-kirakan apa al harokatu, harokat as-salasu yang 3, wahia dan bermula al harokat as-salas, al-dhammatu itu dhammah, wal fathatu dan fathah, wal kasrotu dan kasroh. Dikira-kirakan fil ismi di dalam isim, sifatnya isim al-mudhofi yang disandarkan, yang dimudhofkan, ila ya il mutakallimi kepada ya mutakallim. Walaisa dan tidak ada apa isim, tidak ada itu musannan berupa tasniyah, wala dan tidak majmu'an itu berupa jamak, jam'a mudzakkarin dengan berupa jamak mudzakkar, saliman yang selamat. Kama sebagaimana keterangan yumi'u yang memberi isyarah siapa musannif, yumi'u yang memberi isyarat siapa kiai musannif, ila dzalika kepada itu isim mudhof ila ya'il mutakallim walaysa musannan wala majmu'an jam'a mudzakkarin saliman. Itu isinya dzalik. Jadi isinya dzalik itu panjang. Qauluhu apa ucapannya musannif, nahwu hulami wabni. Seperti contoh hulami, budak laki-lakiku. Wabni dan seperti lafadz ibni, anak laki-lakiku. Wa innama quddirat dan bahwasanya dikira-kirakan apa harokat as-salas, harokat yang 3, dhammah, fathah dan kasroh, li'anna ya al mutakallimi karena sesungguhnya ya mutakallim tastad'i itu menarik, itu mengajak, itu ya menarik aja lah biar cepat. Maksudnya menarik itu menyedot gitu ya. Tastad'i itu mengajak apa ya mutakallim inkisaroma pada dibaca kasrohnya huruf qablaha yang sebelum ya mutakallim, li'ajlil munasabati karena arah keserasian, li'ajlil munasabati karena tujuan munasabah, kepantasan atau keserasian. Famana'a maka mencegah
Apa istighaluhu, sibuknya apa namanya, ingkisar, bil kasri, dengan bil kasroti, dengan kasroh, apa duhurul harokati, nampaknya harokat-harokat, idil mahallu, karena bermula tempat, al wahidu, yang satu, layak balu, itu tidak menerima, apa mahal al wahid, harokataini, pada dua harokat, fi anin wahidin, fi anin, di dalam zaman, wahidin, yang satu. Santi kemana nih? Belum pulang. Fi anin, di dalam waktu, wahidin, yang satu. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, innal mudhofa, sesungguhnya isim yang dimudhofkan, lil ya'i, terhadap ya mutakallim, mabniyun, itu dimabnikan mutlakon, secara mutlak. Ini kil dari satu pendapat. Wahtaro, dan memilih siapa Ibnu Malikin, Imam Ibnu Malik yang mengarang Alfiyah Ibnu Malik, itu yang kitab yang monumental itu, memilih annahu, pada sungguhnya isim, maksudnya isim al-mudhof ila ya'il mutakallim, mu'rabun, itu mu'rab, fir raf'i wan nasbi, di dalam rafa, wan nasbi, dan di dalam nasab, bi harokatin, dengan harokat, muqaddaratin, yang dikira-kirakan, wa fil jarri, dan di dalam jar, bi harokatin, dengan harokat, dhahiratin, yang nampak, dhahiratin, yang jelas. Udah titik. Perhatikan sekarang apa namanya, isim yang dimudhofkan kepada ya mutakallim, ya ini di sini al mudhof, biar simpel aja, liya'il mutakallim, itu aja biar simpel bahasanya. Mutakallim, isim yang dimudhofkan kepada ya mutakallim. Ini harokat ketiga-tiganya dikira-kirakan. Ini contohnya, perhatikan. Mas nggak mau beresin dulu, ditemenin dulu apa? Cerdas nih ya. Ja'a gulami, ra'aitu gulami, marartu bi gulami. Perhatikan, ini semuanya pakai kasroh. Ini lafaz gulam dimudhofkan kepada ya mutakallim. Yang namanya harokat ya mutakallim yang sesuai harokat apa? Kasroh. Jelas. Harokat yang paling munasabah, yang paling sesuai, atau yang sesuai lah, bukan yang paling, ya kasroh. Maka semua i'rab yang ada diringkas di kasroh. Alfa. Cukup sekali ya. Semua harokat yang ada diringkas di dalam kasroh. Rofa ya diringkas di kasroh, nasab ya diringkas di kasroh, apalagi khofat. Nah ini namanya i'rab, ini dikira-kirakan. Ini pilihan yang pertama. Jadi gulami di sini dibaca rofa, orang fa'il kok. Cuman tanda rofanya adalah dhammah muqaddarah. Loh kenapa muqaddarah? Karena dhammahnya, huruf memnya sibuk dengan harokat kasroh mengimbangi ya. Kan gitu. Karena itu tadi dibahas
bahwasannya li'anna wa inna ma qudirat li'anna ya al mutakallimi tastat inkisara ma qablaha li'adzil munasabah fa mana'a istighaluhu bil kasrati zuhurul harakat idzil mahal al waqid la yaqbalu harakatain fi anin wahidin. Karena huruf mim nisbatnya di sini ini lafaz apapun terserah. Huruf mim di sini udah diharokati kasroh, maka nggak bisa diharokati dhammah. Karena satu huruf tidak bisa diharokati dengan dua harokat pada saat yang bersamaan. Nggak bisa. Gulamui. Apaan gulamui? Ngerti maksudnya? Maka dikira-kirakan begitu juga gula ro'a itu gulami maf'ul. Ini fa'il. Ini maf'ul tetap nasab. Dibaca apa? Dibaca nasab. Tandanya apa? Aska mana Aska? Suruh kemari, suruh duduk kemari. Jangan biasa ikut mulu. Cukup sekali aja dikasih tahunya. Udah dulu di sini. Ini akibat keluyuran habis Jumatan kan, ngantuk. Dulu di sini yang benar, depan. Nasab tandanya adalah fathah. Cuman fathahnya mukot, darab. Itu juga gulami. Nah ini khilaf. Kalau menurut pemahaman Kiai Syareh, ini sama dibaca khofat. Tandanya apa ya? Kasroh. Tapi kasrohnya kalau versi musonib mukot. Perhatikan. Ini ada 3 opsi. Ini kasroh kalau menurut musonib, kasrohnya muqaddarah. Kalau menurut Ibnu Malik, itu kan tadi disatakan wakila innal mudhaf lil ya'i mabniyun mutlaqon. Kil, ya ini ada 3. Kalau versi musonib, dhammah muqaddarah rofaknya, nasabnya fathah muqaddarah, khofatnya kasroh muqaddarah. Itu pendapat yang pertama, musonib yang kitabnya kita baca. Pendapat kil itu enggak kuat. Mabni semua, yaitu mabni kasr. Tuh, itu kil, tapi kan ini apa namanya? Pendapat, wajib kita akomodir. Jelas maksudnya? Kayak tadi kalian khutbah, dengerin khutbah di Al Khairat. Kaitannya subhanalladzi asra bi 'abdihi. Lu memang khilaf kok. Apakah Nabi itu Isra Mi'raj bi jasadi wa ruhi? Khilaf. Dalam kitab-kitab yang terjadi seperti itu. Ada yang mengatakan yaqodotan, ada yang mengatakan manaman. Enggak boleh ngotot kita. Ngerti maksudnya? Walaupun kita berargumen, wah dengan jasadnya. Orang Siti Aisyah istrinya Nabi aja menceritakan. Gitu Mas, itu ini perhatikan nih, cara kedewasaan menyikapi perbedaan. Kan gitu. Ini pendapatnya ini semuanya muqaddarah 3-3-nya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mabni kil. Walaupun lemah itu pendapat. Nah, pendapat yang ketiga, Ibnu Malik, yang 2 ini muqaddarah, yang 1 dhahirah, itu pendapatnya Imam Ibnu Malik. Tuh paham nih maksudnya kan? Lah, pendapat yang seperti ini kalau kita sikapi dengan sikap yang dewasa, maka sebenarnya kita ini akan paham akan makna toleransi. Jangan ngantuk. Toleransi ya. Tersangkanya bagi-bagi telur asin lu Aska nih. Ngerti? Apa tadi Kak? Telur asin. Lu ingatnya telur asin? Loh iya kan? Di sini kenapa orang yang mengaji sama kitab kuning, ya kitab kuning seperti ini kita kaji, itu cenderung lebih toleran. Karena dari awal sudah dibiasakan dengan perbedaan pendapat. Ya tinggal cara mana yang kita ikuti. Loh bener apa enggak? Ya bener semuanya. Loh iya kan? Ini aja. Apa ya saya kasih contoh. Kan cara baca itu. Ini apa namanya? Ini apa namanya nih? Penghapus enteng. Orang busa. Kalau dulu kan kayu. Begitu buat ngelempar bocah ya sakit kalau kayu. Lah ini dilempar kenceng ya lah busa. Bagaimana kenceng?
Busa kalian nyikapi. Wah, empuk busa itu. Ya, orang depannya kan ada serat-serat buat ngapus. Terus bagaimana? Panjang. Kan begitu. Itu kan kalau dilihat dari depan. Coba yang lihat dari sono agak kecil. Kotak lo ya kan. Lah tergantung sisi mana kita menilai. Itu kebenaran. Yang benar itu cuma dari Allah kok. Gitu loh. Jelas ya? Nih, udah jelas nih. Jadi cara memperlakukan isim yang mudhof kepada ya mutakalim sekalipun ada 3 opsi yang harus diperhatikan. Tuh. Oke, sekarang lanjut yang pertama. Yang kedua, watu qaddaru dan dikira-kirakan juga apa harokat as-salas tadi dhammah, fathah dan kasroh. Kulluha ya semuanya harokat as-salas fil ismil mu'rabi di dalam isim mu'rab. Nah ini ada istilah yang sebenarnya baru pada kalian, terutama anak-anak baru. Sebenarnya mau ada istilah lama itu. Fil ismil mu'rabi di dalam isim al-mu'rabi yang mu'rab, alladzi yaitu isim mu'rab, akhiruhu yang bermula akhirnya alladzi, alifun itu berupa alif, lazimatun yang tetap. Alasannya kenapa isim mu'rab yang akhirnya berupa alif lazimah itu mu'rab, li ta'adzuri tahrikil alifi, li ta'adzuri tahrikil alifi, karena uzurnya. Itu Suryana yang sering saya ingetin kali, Suryana nih terutama ya enggak, itu masdar fi'il madhinya ta'adzara ya ta'adzaru ta'adzuron, fi'il madhi dan masdarnya sama persis. Maka yang membunyikan itu kan ilmu sorob, gitu ya. Apa tadi yang membunyikan? Ilmu sorob. Maka penting sorob untuk dikuasai. Jaki diam. Li ta'adzuri tahrikil alifi, karena berhalangannya mengharokati alif, ma'abaqai kauniha, serta ma'abaqai kauniha, serta adanya, serta utuhnya adanya alif, alifan itu berupa alif. Maksudnya alif kalau memang masih berupa alif ya nggak boleh diharokati. Ini dalam ilmu tajwid, dalam ilmu nahwu. Kalau dalam ilmu tajwid kan alif dengan hamzah kadang-kadang sama kan, gitu loh. Yaudah yang anak-anak kecil boleh pulang dah, sholat isya di rumah, ya. Lu bisa teriak-teriak, jangan lewat balik lagi kemari. Iya, ntar teriak-teriak lagi udah habis ngaji kemarin ya. Mana tadi? Wala farqo, dan tidak ada perbedaan itu maujud. Wala farqo, dan tidak ada perbedaan itu maujud. Fihi, di dalam alladzi akhiruhu alifun lazimatun, baina ayyakuna, antara bahwa ada apa alladzi, maksudnya alladzi isim mu'rab, alladzi akhiruhu alifun lazimah, itu nanti disebut isim maksur itu loh. Ma'rifatan itu berupa isim ma'rifat. Nahwul fata itu seperti contoh al-fata, maknanya al-fata pemuda. Wal mustafa, dan seperti contoh al-mustafa nama orang. Wa Musa, dan seperti nama Musa. Ya, bisa Musa nabi, bisa Musa nama orang. Ya kan Musa tukang gorengan itu ada kan. Lah engkongnya ini perempuan enggak ada. Engkongnya Denny itu kan udah pulang orangnya. Namanya Ki Musa. Aki-aki yang kalian nyaksiin di masjid ada aki tinggi itu. Nah itu Ki Musa itu. Nah itu ya nama orang. Ya enggak? Nah, kan nama orang kan berarti marifat kan. Au nakirotan, atau itu berupa nakiroh, kafatan, seperti fatan, maknanya pemuda umum.
Wa hubla dan hubla. Hubla itu orang yang hamil. Nggak usah dikasih perempuan, emang ada laki-laki yang hamil? Ada nggak, Kak? Makanya hubla, orang yang hamil udah otomatis perempuan. Iya kan? Makanya dalam hamil itu nggak ada muannasnya. Hamilun lafadznya mudzakkar tapi isinya perempuan. Ya karena memang nggak ada laki-laki yang hamil. Ada nggak? Nah, hubla ini sama hubla, perempuan yang bunting. Ya mau yang bunting ya perempuan, nggak ada laki-laki. Lakin mahal, itu cara bacanya terserah kalian. Boleh dua, boleh kalian baca takhfif nunnya, lakin. Kalau dibaca takhfif ya nggak amal. Tapi boleh baca lakinna. Kalau emang lakinna ya mahalla, tergantung kalian bacanya apa. Lo kan tolerannya sedalam itu nahwu itu. Jelas itu. Kalau kalian bacanya lakin mahallu takdiril harokati, tetapi bermula tempat takdirnya harokat-harokat, itu lakin. Kalau lakinna ya lakinna mahalla takdiril harokat. Lo kan begitu. Lo enak tergantung sisi mana kok kita menilai. Kulliha ya semuanya harokat, fihi di dalam alladzi akhiru alifun lazimatun. Idza kana ketika ada apa alladzi, ada itu munsorifan, munsorif. Amma ghairuhu, adapun bermula lainnya munsorif. Lainnya munsorif berarti apa? Ya ghairu munsorif gitu loh. Apaan lu, Mat? Rahmat. Lu gak punya duit ya, Mat? Oh pantesan puyeng. Ya gak sama Sandi. Ya, kalau Sandi mah gak puyeng, udah gua liatin aja sama Yasin. Ya iya Sin, lu setrap sekarang gak dikasih uang jajan. Apa pelah lu mau dikasih uang jajan? Lah iya. Aduh. Mana tadi? Kamu seperti Musa, wa hubla dan hubla. Fal muqaddaru, maka bermula yang dikira-kirakan fihi di dalam ghairu munsorif. Adzammatu itu dhammah, wal fathatu dan fathah, dunal kasroti tidak kasroh. Lu emang kenapa kalau isim ghairu munsorif kasrohnya kok enggak? Li adami dukhuliha, karena tidak masuknya kasroh fihi di dalam ghairu munsorif. Loh, kan makanya ini kan harus kalian connect dari awal. Kalau dalam bab i'rab isim ghairu munsorif kemarin nggak paham, ya keder di sini apa sih maksudnya? Kok dalam isim ghairu munsorif nggak ada kasroh? Nah, kan emang isim ghairu munsorif khofatnya apa tandanya? Apa? La wajurra bil fathati ma la yansorif. Le fathah lah. Kan makanya enggak ada kasroh kecuali malam yudhof au yakuba da'al radif gitu loh. Wakila dan dikatakan apa yang kila bitakdiri apa itu? Bitakdiri gitu ya. Dengan mentakdirkan kasroh fihi di dalam apa namanya ghairu munsorif aidon juga sebagaimana dalam nasab dan dhammah dan fathah. Li'annaha, karena sesungguhnya kasroh innamam tanaat itu bahwasanya tercegah apa kasroh fima di dalam isim layan sorifu yang tidak menerima tanwin apa ma ka ahmada seperti Ahmad litsikoli karena berat, wala sikola dan tidak ada berat itu maujud ma'at takdiri beserta mentakdirkan, wala allal musannifu wala allal musannifa dan seolah-olah musannif seolah-olah ya menawa menawi ada munawi wala lah iya kan wala allal lah kan kalau orang tua-tua dulu mengartikannya kan no ya lah Allah kan menawa kan ya menawa munawi
wala allal muallifa lan munawi ini munawi beneran jadinya muallif dan boleh jadi muallif jaro itu memperlakukan siapa muallif ala dzalika atas itu imtanaat fi malayan sorif dan seterusnya tadi fa innahu maka sesungguhnya musannif matsala harokatin matsala itu mencontohkan siapa musannif bi Musa dengan lafadz Musa wa hubla dan hubla wa yusamma dan diberi nama apa atsani yang kedua yaitu maksudnya yang kedua isim yang akhirnya berupa alif lazimah diberi nama maksuron pada nama isim maksur. Maksur itu maknanya yang dipendekkan gitu loh. Jadi kos kan ada dalam fikih itu kosor ya kan. Nah maksur itu pendek apa tadi limtinai maddihi karena tertolaknya memanjangkan isim auli annahu atau karena sesungguhnya isim yang akhirnya berupa alif lazimah kosoro itu pendek apa isim maknanya kosoro ay mana'a tegasnya mencegah apa isim min zuhuril harokati dari nampaknya harokat fi di dalam isim. Udah titik segitu dulu. Watu qadharu itu lain poin. Maksudnya begini. Ini udah jelas tadi ya. Isim yang pertama yang i'rabnya takdiri adalah al-mudhof li ya'il mutakallim. Nah, sekarang yang kedua adalah isim mu'rab alladzi udah gini aja lah biar simpel lah. Isim maksur gitu aja lah biar gampang ya. Al-maksur. Maksudnya al-maksur itu gimana? Isim maksur maksudnya. Isim maksur itu ya isim yang akhirnya saya taruh di sini. Alladzi akhiruhu alifun lazimatun. Isim yang akhirnya berupa alif lazimah. Alif permanen. Gampangannya alif lazimah dah. Maksudnya alif permanen bagaimana? Ya berupa alif. Seperti contoh kalau ini terbagi dua, ada yang ma'rifat, ada yang nakiroh. Yang ma'rifat contohnya Musa. Atau al-fata dikasih al kan berarti ma'rifat. Musa ya Musa, al-fata pemuda. Atau nakiroh, contohnya hubla. Tadi apa maknanya hubla? Perempuan hamil. Nah, itu. Ini ma'rif nakiroh. Yang atas ini ma'rifat. Musa nama orang kan ma'rifat. Al-fata ada alnya. Maka yang ada alnya itu berarti ma'rifat. Alkohol, ya, al-guju, al-buket, alun-alun, alama. Ya, ma'rifat itu. Ada alnya. Engkong. Lu bengong aja ngapain? Dasar lu engkong. Ya, habis Jumatan kabur lagi ntar diculik orang lu. Nah, i'rabnya lafaz ini itu namanya berupa alif lazimah. Ini loh. Alif tapi bentuknya kayak iya. Itulah yang disebut dengan alif bengkok. Kan ada pepatah orang tua dulu, belagu lu. Ngaji baru ngerti alif bengkok aja udah banyakan tingkah. Oh, kan begitu kan? Lah ini maksudnya alif bengkok. Gitu loh. Alif lazimah. Itu semua i'rabnya baik rofa, nasab atau khofat. Dalam arti kalau rofa ya pakai dhammah, nasab ya pakai fathah, khofat ya pakai kasroh. Semua dikira-kirakan. Loh kenapa kok dikira-kirakan? Kan timbul pertanyaan. Karena alif itu pantang diharokati, udzur. Kalau ada alif kok diharokati, wah alif mabuk gitu.
Jelas itu. Itu udah kaidah. Gitu loh. Loh itu Pak ada yang diharokatin itu bukan alif, hamzah. Jelas. Maka tegas. Kalau hamzah oke. Contohnya nasa'a umpamanya. Ini fi'il. Kan hamzah. Hamzah ya harus ada giniannya. Gitu loh. Jelas kan? Nah itu jelas. Kalau alif nggak boleh. Biarpun bagaimana nggak boleh namanya alif. Baik dalam isim ataupun dalam fi'il. Nggak boleh. Roma. Ya kan? Nah itu nggak boleh. Kan pembandingnya sama nih. Al-Fatah cuman ini mah dari isim. Kalau Roma, Goza, apalagi Jaro, Hada itu kan dari fi'il ya sama. Nggak, kalau fi'il kan mabni gitu loh. Nah ini isim. Isim contohnya nih umpamanya. Kan belum contoh nih. Saya taruh agak marian dah kejauhan. Umpamanya Ja'a Musa umpamanya. Ro'a itu Musa. Maror tu bimu. Nih, perhatikan. Ja'a kan fi'il. Lafaz sudah berarti apa? Fa'il. Ro'a itu fi'il fa'il otomatis maf'ul. Maror tu bi. Kalau fa'il kan otomatis dibaca apa? Rofa. Lah Musa. Nih, mu kalau diharokatin. Musa. Ini yang diharokatin sinnya. Bisa panjang ya karena ini alif. Walaupun ini enggak diri, begini juga tetap panjang. Karena ini adalah alif. Jelas. Cuman kan dalam tulisan kita kan didiriin alifnya. Fathahnya. Loh Musa ini dibaca apa? Rofa. Loh terus tanda rofanya apa? Domah. Mana ada domah di sini? Oh domahnya muqaddarah kirakan karena isimnya berupa isim maksur. Jadi saya ulangi. Isim maksur adalah isim yang akhirnya berupa alif lazimah. Alif secara menetap atau permanen. Permen lagi lu. Apa permen? Lu semalam gak ngaji Ambar? Malam ngaji nggak dia? Oh, Bahrul gak ngaji ya? Wah semalam ada es krim gratis lu. Oh jelas ya. Lu mau es krim Brul? Beli orang gratis makan semalam doang barangan lu. Ya gak? Nah sekarang ro'a itu Musa. Lah Musa di sini tetap dibaca nasob. Nasob ini ya? Bukan. Ini mah ada pada sin. Huruf akhirnya kan apa? Alif. Ini nggak boleh. Alif itu lita'adzuri tahrikiha. Uzur nggak boleh maksudnya uzur itu. Pantang kalau bahasa orang tua dulu alif kok diharokati. Pantang nggak boleh. Tuh. Bi Musa juga sama. Dibaca khofat. Tandanya kasroh. Cuman kasrohnya mukot. Awas nih kadang-kadang sering orang pada mabuk nih. Lu tanya Begeng baru bangun. Enggak. Maror tuh Bi Musa dibaca apa geng? Kopat. Tandanya apa? Fathah. Tanda kopat tandanya fathah. Ya. Nah itu maksudnya. Gampang kan ya? Gampang. Udah ada sejam belum ngajinya? Udah. Apa namanya? Sebenarnya tanggung itu. Udah itu besok dah. Mumpung udah titik. Sebenarnya apa namanya al-qismu tsani minal asma'i wa wa ma yuqaddaru fi ba'du harokatihi ya itu besok masih ada 1 poin. Nah oke. Karena saya pun mau ngaji keluar ini live nya bisa 2 kali nih ntar kan ngaji di luar kita. Oke kita tuh bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Apa namanya? Mungkin besok malam Minggu ya. Malam Minggu mungkin masih ngaji aja, Mat. Masalahnya malam Rebu saya pergi. Jadi saya dobelin.
Kan nggak lama, maghrib mah paling sejam kan. Nah, gitu loh, biar mengkodok malam Rabu besok bisa malam Rabu, malam Kamis saya belum pulang. Saya mau ke Surabaya, itu kan hari ini nggak jadi gitu. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.